Bagaimana caranya agar kita terhindar dari rasa amarah dan rasa kesal dalam hati kita? Marah. Kata Nabi, kalau sudah datang marah, fal yatawadda, hendaknya berwudu. Wudu kan dengan api. Fa innal ghadab minasyaiton, yang namanya marah dari syaitan, wa syaiton minan nar, syaitan itu dari api. Wudulah. Tapi sebelumnya kata Imam Ghazali, agar kamu itu bisa meredam amarah itu suruh gini loh ya. Kalau kamu lebih marah, kamu potret atau kamu ngaca, mukamu tuh serem. Matamu merah melotot mau keluar, lihat. Yang cantik nggak cantik, cemberut, wah itu sungutnya berdiri, macam-macam. Coba kata Imam Ghazali, kalau kamu suka marah, suruh lihat orang marah itu jadi jelek. Secara zahir, nggak ada senyum. Senyum aja nggak cantik-cantik, nggak ganteng-ganteng, malah tambah cemberut lagi modelnya. Suruh lihat mukanya merah, watanya merah. Lihat, itu secara zahir. Jadi itu adalah ajakan daripada syaitan. Tapi marah itu bukan semuanya tidak boleh ya, ini supaya tidak salah. Marah itu kadang harus, jadi marah itu satu sifat. Marah itu sifat. Ya, marah itu sifat. Kalau marah itu bebas, liar, itu akan menjadi kehinaan, kejelekan. Tapi kalau marahnya itu dibimbing oleh wahyu sama akal, ada bimbingan wahyu, bimbingan syariat dengan akal, maka akan menjadi satu sifat yang mulia, namanya syaja'ah, berani perang, berani jihad. Itu kalau tidak marah gimana bisa memenggal lehernya lawan? Jadi sifat marah itu bukan berarti harus pangkas semuanya, tinggal marahnya seperti apa. Ini istri salah sedikit marahnya kayak macam-macam, ini dikit-dikit marah, mukanya muka marah, sampai anak itu nggak paham bapaknya ini ngomong marah atau nggak marah, sebab nggak marah pun kayak marah, mukanya muka marah. Baik, jadi marah itu kalau memang dipantau oleh syariat, kemudian dibarengi dengan akal sehat, maka akan muncul suatu sifat mulia, namanya syaja'ah, berani berperang, melawan kebatilan, membela kebenaran. Itu harus dengan syaja'ah, kalau nggak bisa. Imam Ali turun di medan laga, marah karena Allah. Baik, tapi kalau marahnya ngawur, dalam bahasa Arabnya namanya tahawur, ngawur. Mirip ya, bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau marah dipantau dengan syariat sama akal, namanya syaja'ah. Kalau marah itu tidak dipantau dengan syariat dan akal, namanya tahawur alias ngawur. Ajak marah nggak jelas, marahnya nggak karu-karuan, jelek, dikit-dikit marah. Usul masalah pribadi, kalau bisa direndam jangan marah. Kalau pribadi kita diganggu oleh orang, sabar. Tapi kalau hukum Allah, Al-Quran diganggu, Nabi Muhammad, marah. Tapi kalau uang kita diambil, kita dicaci, kita diolok, kita dimaki, dihina, difitnah, kecil, dimaafkan, lapang hati, nggak perlu marah yang demikian itu. Cuman kadang urusan sepele marah dengan istrinya, salah naruh sandal saja marah, sehari ini marah. Nah, pertanyaan mungkin ini marah yang jelek ini, orang dikit-dikit marah, ya suruh lihat itu jelek, nggak senang orang-orang dengan marah semacam itu. Mukamu jelek, mukamu kotor, mukamu menjadi serem. Maka kalau orang suka marah yang ngawur ini, maka caranya bagaimana? Di saat marah, kalau kamu berdiri, fal yajlis, hendaknya kamu duduk, kata Nabi. Orang itu duduk, kalau marah duduk. Kalau duduk masih marah, fal yattaji, baring, biar agak reda itu. Dan berwudu. Paling tidak tinggalkan tempatnya yang orangnya bikin marah kepada anda. Ini ada orang bikin marah, siapa, istri atau anak atau apa, takut marahnya marah ngawur, langsung tinggalkan tempat tersebut, ambil air wudu, tinggalkan tempat secara zahir atau tinggalkan tempat secara maknawi, langsung aja wudu, sholat, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, nggak kebayang lagi sudah dia. Ya, caranya apa? Ambil air wudu. Kalau anda berdiri, duduklah, kata Nabi. Kalau duduk belum reda, baringlah. Kemudian upayakan tinggalkan tempat tersebut yang memicu kemarahan anda. Ini diantaranya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Akan tapi ketahuilah, semuanya kuncinya adalah dari jihad nafas, memerangi diri kita agar kita tidak mudah ngedendam kepada saudara karena urusan-urusan pribadi. Namanya ada orang yang masuk surga dengan mudah, suruh masuk pintu surga mana saja, yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, nggak punya dendam kepada siapapun. Urusan pribadi.
Bukan urusan Allah ya. Kalau ada Nabi Muhammad dicaci, Anda diam, Anda tidak punya iman kepada Rasulullah. Al-Quran dihinakan, Anda diam, Anda tidak punya iman kepada Al-Quran. Tapi kalau urusan pribadi, Anda dicaci, alhamdulillah pahala buat saya. Diolok, alhamdulillah. Difitnah, alhamdulillah, itu hebat. Nah, tapi kalau Anda gampang marah, urusan pribadi diganggu, khawatir Anda masuk menjadi pendendam. Demi Allah, aku tidak rela sampai nanti di akhirat. Oh, serem banget orangnya. Nggak boleh mendendam ya, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.